Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Sari, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Kampus 5 UNM Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video simulasi pembelajaran IPA pada kelas 4 SD semester 1, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ketiga dengan menggunakan media pembelajaran berupa video penjelasan animasi dan juga media pembelajaran Fun Thinkers Book. Seperti apa videonya? Simak ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Wah, alhamdulillah ya. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Nah, anak-anakku, apakah ada di antara anak-anakku sekalian yang tidak hadir pada pagi hari ini? Wah, hadir semua? Alhamdulillah, Masya Allah. Itu artinya kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang barokah ini untuk menerima materi pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, alangkah lebih baik lagi apabila sebelum masuk ke pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelasnya pimpin doa, nak. Amin. Nah, terima kasih nak, silahkan duduk. Nah, anak-anakku, sebelum itu Ibu ingin bertanya, apakah di antara anak-anakku sekalian ada yang memiliki tumbuh-tumbuhan di rumahnya? Nak Nela, punya tumbuhan apa nak? Wah, punya pohon mangga. Siapa lagi yang punya? Nah, Nak Lutfi punya apa nak? Wah, Nak Lutfi punya pohon nangka. Nah, anak-anakku, apakah kalian tahu bahwa tumbuh-tumbuhan kalian itu terdiri atas beberapa bagian-bagian tubuh? Ya, silakan Nak Nela. Ya, ada batang, buah, biji, akar, daun, dan juga daun. Nah, anak-anakku, semua yang kalian sebutkan tadi sudah betul ya. Jadi dimulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Nah, untuk itu Ibu akan tanya, apakah kalian sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ketiga. Dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati, siswa mampu menulis laporan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya masing-masing secara benar. Nah, anak-anak, untuk itu Ibu langsung saja ya. Nah, kalian coba simak video yang telah Ibu siapkan agar lebih memahami materi pembelajaran hari ini. Silahkan nak. Hai, hari ini kita akan membahas materi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bentuk tumbuhan beraneka ragam, tetapi secara umum tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh yang sama. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, bagian-bagian tumbuhan, yaitu akar, kemudian batang, daun, buah, dan juga biji. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Kemudian, jenis-jenis akar yaitu akar tunggang, akar serabut, akar gantung, akar napas, dan juga akar pelekat. Nah, yang pertama kita akan bahas akar tunggang. Akar tunggang berupa akar utama yang tumbuh lurus ke bawah dan merupakan kelanjutan dari batang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau berkeping dua, contohnya mangga, jambu, jeruk, rambutan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya akar serabut. Akar serabut berupa akar yang berukuran kecil dan tumbuh di pangkal batang.
ukuran semua akar hampir sama besar dan juga sama panjang. Akar tersebut dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau berkeping satu, contohnya padi, jagung, kelapa, dan lain-lain. Akar gantung dimiliki oleh pohon beringin, akar napas dimiliki oleh pohon bakau dan pandan, dan juga akar pelekat dimiliki oleh daun sirih. Nah, batang, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, tempat tumbuhnya cabang dan juga ranting. Fungsi batang yaitu tempat melekatnya daun, bunga dan buah, pengangkut mineral dan air dari akar menuju daun atau silem, dan mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan atau phloem. Selanjutnya, kita akan membahas daun. Fungsi daun, tempat terjadinya fotosintesis, 2 sebagai organ pernapasan dan sebagai tempat terjadinya transpirasi. Nah, selanjutnya macam-macam daun, yaitu menyirip, kemudian menjari, sejajar, dan juga melengkung. Selanjutnya saya akan membahas tentang bunga. Bunga yaitu bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Adapun bagian-bagian bunga yaitu terdiri dari tangkai bunga, kelopak bunga, dasar bunga, mahkota bunga, benang sari, dan juga putik. Putik berfungsi sebagai alat perkembangbiakan betina dan benang sari sebagai alat perkembangbiakan jantan. Nah, selanjutnya ada buah. Adapun fungsi buah yaitu melindungi biji dan sebagai cadangan makanan selama proses perkecambahan. Terakhir ada biji. Biji adalah hasil pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan juga putik. Dan adapun fungsi biji yaitu sebagai cadangan makanan dan bakal tumbuhan baru. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Dari video yang telah Ibu putar tadi, informasi penting apa yang kalian dapatkan? Ya, betul sekali. Jadi video yang Ibu putarkan tadi kepada kalian itu berisi materi tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya masing-masing. Jadi, kalian sudah memiliki gambaran seperti apa bagian-bagian tubuh tumbuhan itu sendiri dan seperti apa fungsinya. Apa kalian sudah sedikit memiliki gambaran? Sudah? Alhamdulillah. Nah, anak-anakku, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok belajar. Karena di sini ada 3 baris bangku, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Sebelah kiri kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, dan sebelah kanan kelompok 3. Nah, Ibu akan memberikan kalian nama kelompok sesuai dengan materi pembelajaran hari ini, yaitu bagian-bagian tumbuhan. Nah, Ibu akan memberikan nama kelompok 1 kelompok akar, kelompok 2 kelompok daun, dan kelompok 3 kelompok tumbuh-tumbuhan. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah menyimak video. Sekarang coba kalian berdiskusi sesama anggota kelompok kalian, membicarakan tentang materi yang kalian dapat sesuai dengan nama kelompok kalian. Kemudian nanti kalian tolong tunjuk satu perwakilan kelompok kalian yang akan ditetapkan sebagai anggota ahli. Nah, anggota ahli dari masing-masing kelompok nanti akan bergabung membentuk satu kelompok kecil yang dimana anggota ahli bertanggung jawab untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok asalnya kepada anggota kelompok ahli dari kelompok lain agar dapat memahami materi yang telah kalian diskusikan tadi. Apa kalian mengerti? Nah, betul sekali. Jadi, semisal kelompok akar, kelompok daun, dan kelompok tumbuh-tumbuhan berkumpul para anggota ahlinya. Kemudian, anggota ahli dari kelompok akar bertanggung jawab untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok daun dan juga kepada kelompok tumbuh-tumbuhan agar mereka saling memahami materi masing-masing. Setelah itu, masing-masing anggota kelompok ahli silahkan kembali ke kelompok asalnya. Kemudian, mereka akan menjelaskan apa yang telah mereka dapat dari anggota ahli kelompok lain. Mengerti? Nah, kalau begitu Ibu akan memberikan kalian waktu
selama 10 menit untuk mengerjakan diskusi kalian, begitu pula dengan kelompok ahli. Mengerti? Silahkan nak dimulai diskusinya. Nah, anak-anakku, apa kalian sudah selesai berdiskusi? Nah, bagaimana dengan anggota kelompok ahli? Sudah mempresentasikan hasil yang didapat tadi? Nah, ibu ingin tanya kepada anggota kelompok yang lain, apakah kalian sudah mengerti atas presentasi dari anggota kalian yang kalian tadi tunjuk sebagai anggota ahli? Wah, alhamdulillah ya. Nah, sekarang karena kalian semua sudah mengerti, ibu akan memberikan kalian tugas secara individu. Silahkan kalian siapkan kertas kalian, kemudian tulis laporan tentang materi yang telah ibu ajarkan tadi dan yang telah kalian diskusikan tadi. Ya, betul sekali. Jadi, kalian harus menuliskan semua materi, baik itu dari kelompok 2, kelompok 3. Iya, bukan hanya materi dari kelompok kalian saja ya, tapi setiap orang wajib menuliskan semua materi dari kelompok 1 sampai dengan 3. Mengerti? Ibu akan memberikan kalian waktu selama 5 menit untuk menulis laporan. Nah, anak-anakku, apakah kalian semua sudah selesai menulis laporan? Nah, sekarang siapa yang ingin maju ke depan untuk membacakan hasil tulisan laporannya? Ya, silakan nak Nela naik nak. Bagus sekali ya hasil laporan yang telah ditulis oleh Nak Nela. Ayo berikan aplaus untuk temannya. Nah, Nak Nela silahkan duduk nak. Nah, anak-anakku, ibu rasa kalian semua sudah memahami ya tentang materi hari ini, yaitu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya masing-masing. Nah, sekarang ibu akan memberikan kalian kuis secara berkelompok. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ibu punya media pembelajaran yang ibu beri nama Fun Thinkers Book. Fun Thinkers Book ini juga memiliki teman ya, yang namanya jendela jawaban dan juga kotak angka berwarna. Nah, anak-anakku, pada media Fun Thinkers Book ini terdapat 3 halaman sesuai dengan jumlah kelompok yang telah ibu bagi tadi. Jadi di sini pada halaman pertama ada materi yang membahas tentang akar, berarti kelompok 1 akan mendapatkan halaman pertama. Kemudian halaman kedua ada materi yang membahas tentang daun, berarti halaman kedua akan dikerjakan oleh kelompok 2. Begitu pula dengan materi yang terakhir, yaitu materi tentang tumbuh-tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan yang akan dibahas oleh kelompok 3. Nah, cara pengerjaannya seperti apa? Jadi, ibu akan membagikan kalian secara bergiliran. Kelompok 1 akan mengerjakan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh kelompok 2, dan terakhir kelompok 3. Nah, anak-anak, pada kuis ini ibu akan memberikan kalian poin. Satu pertanyaan yang kalian jawab dengan benar akan ibu berikan 5 poin. Dan satu pertanyaan yang kalian jawab secara salah atau tidak tepat akan ibu kurangi poin kalian 5. Jadi, kelompok yang mendapatkan nilai atau poin tertinggi, maka dialah yang keluar sebagai pemenang pembelajaran kuis pada pagi hari ini. Apa kalian mengerti? Nah, siapa yang mau jadi juara 1? Wah, semuanya mau ya. Jadi ibu harap kerjasama kalian dalam menjawab setiap pertanyaan yang ada pada media Fun Thinkers Book ini. Apa kalian sudah mengerti? Nah, baiklah kalau begitu, masing-masing kelompok akan ibu berikan waktu selama 5 menit dalam proses pengerjaannya ya. Nah, silahkan kelompok 1 terlebih dahulu nak. Silahkan diambil. Kelompok saya. Kelompok 1 mendapatkan tugas untuk mengerjakan halaman pertama. Nah, ini adalah halaman pertama dari media pembelajaran Fun Thinkers Book. Di sini ada soalnya. Cocokkanlah setiap pertanyaan yang ada sesuai dengan jawaban yang telah disiapkan pada halaman berikutnya. Pertanyaannya, berikut adalah jenis-jenis akar tumbuhan dan carilah pohon apa yang menggunakan jenis akar yang ada pada tulisan di bawah. Nah, untuk mengerjakan kuis ini kita membutuhkan bantuan dari jendela jawaban. Kita letakkan terlebih dahulu jendela jawaban di atas halaman pertama seperti ini. Kemudian, kita juga membutuhkan bantuan dari kotak angka berwarna. Kita susun terlebih dahulu kotak angka berwarna ini sesuai dengan urutannya.
nomor 1. Kemudian nomor 3, 4, 5, dan nomor 6. Selanjutnya kita buka satu persatu. Nomor 1, di sini ada akar tunggang. Nah, silahkan kalian cari jenis pohon yang menggunakan akar tunggang. Di sini ada pohon mangga. Kalian tinggal letakkan nomor 1 di pohon mangga. Kemudian kalian buka lagi nomor 2, akar napas. Yang menggunakan akar napas di sini ada 2, yaitu pohon bakau dan juga pohon pandan. Tetapi yang paling di atas yaitu pohon bakau. Jadi kita letakkan nomor 2 pada pohon bakau. Enam, akar napas digunakan oleh daun pandan karena yang tersisa adalah daun pandan. Nah, setelah semua pertanyaan terjawab, langkah selanjutnya adalah kita tutup jendela jawaban ini dan kita akan cocokkan warna yang ada di belakang dengan warna yang ada pada sudut kanan atas. Nah, ini adalah jawabannya. Kita cocokkan warnanya. Warna pink, coklat, merah muda, kuning. Jawabannya salah. Warna hijau dan juga warna orange. Nah, jadi jawabannya ini salah ya, tertukar ternyata jawabannya. Hasilnya seperti ini ya. Jadi total poin yang didapatkan oleh kelompok 1 yaitu 25 poin. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2. Nah, yang lain sambil menunggu kelompok 1 mengerjakan, kalian silahkan baca-baca dulu lagi materi yang telah Ibu sampaikan tadi ya. Nah, selanjutnya saya perwakilan dari kelompok 2. Kelompok 2 mendapat halaman kedua. Adapun pertanyaannya yaitu cocokkanlah setiap pertanyaan yang ada sesuai dengan jawaban yang telah disiapkan pada halaman selanjutnya. Berikut ada jenis-jenis daun tumbuhan. Adalah jenis tumbuhan yang menggunakan daun seperti yang ada pada tulisan. Nah, untuk menjawab kuis ini kita membutuhkan bantuan dari jendela jawaban. Pertama kita letakkan jendela jawaban terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita susun dulu kotak angka berwarnanya. Kemudian kita akan buka satu persatu. Di sini ada daun sejajar. Yang menggunakan daun sejajar di sini ada 2, yaitu pohon kelapa dan juga padi. Karena kelapa berada paling di atas, jadi kita pilih pohon kelapa. Kemudian nomor 2, daun menyirip. Yang menggunakan daun menyirip yaitu ada pohon nangka. Kita letakkan pohon nangka di sini. Kemudian nomor 3 ada daun melengkung. Yang menggunakan daun melengkung di sini ada daun sirih. Kita letakkan pada daun sirih. Kemudian nomor 4, daun sejajar lagi. Di sini ada padi. Tadi kan ada pohon kelapa tapi sudah terpilih, jadi kita letakkan nomor 4 pada kotak padi. Kemudian nomor 5, daun menjari. Nah, daun menjari di sini digunakan pada daun pepaya tentunya. Nah, ini adalah tampilan jawaban dari kelompok 2 setelah dibalik. Kita cocokkan warnanya. Di sini ada warna pink, coklat, orange, kuning, hijau, dan juga merah muda. Jadi jawaban dari kelompok 2 semuanya benar. Mendapatkan total poin 30. Ini kelompok 3 tidak akan membutuhkan bantuan dari jendela jawaban itu sendiri, karena di sini mereka langsung menggunakan yang namanya tempel-tempel seperti ini. Adapun pertanyaannya yaitu berikut adalah bagian-bagian tumbuhan. Urutkanlah bagian-bagiannya mulai dari bawah. Nah, jadi kita diminta untuk mengurutkan bagian-bagian tumbuhan mulai dari bawah. Di sini sudah ada tempelan mulai dari angka 1 sampai dengan 6. Jadi kita buka satu persatu mulai dari 1. Pertama, nah, urutan pertama dari bawah. Di sini ada bagian akar. Kita tempel angka 1 pada akar. Kemudian nomor 2. Kedua.
ke-6 yaitu terakhir. Tentunya setelah ada buah ada biji, kan tinggal tempelkan. Nah, untuk melihat benar tidaknya, caranya adalah kalian tinggal balik dulu media ini seperti ini. Balik kotak jawaban ini seperti ini. Nah, di sini ada berbagai macam warna. Jadi kalian tinggal balik juga setiap pertanyaan kalian seperti ini. Warnanya kalian tinggal cocokkan. Ada warna coklat, pink, hijau tua, hijau muda. Nah, jawabannya betul semua. Tetapi karena kelompok 3 tidak menggunakan media yang sama seperti kelompok 1 dan juga 2, jadi mereka dikenai pengurangan poin 5. Jadi hanya mendapatkan 25 poin. Tapi tidak apa-apa ya, karena semua jawabannya sudah betul. Jadi total poin yang didapatkan oleh kelompok 3 yaitu 25 poin. Selamat. Nah, anak-anak, kalian semua telah menyelesaikan kuis yang telah Ibu berikan, baik itu kelompok 1, 2, dan juga 3. Kalian juga telah mengetahui bahwa yang memenangkan kuis pada pembelajaran pagi ini yaitu kelompok 2, yaitu kelompok daun. Dengan menjawab total pertanyaan 6 dengan jawaban yang semuanya betul. Total poinnya yaitu 30. Sedangkan untuk kelompok 1 dan kelompok 3 mendapatkan total poin seri yaitu 25. Tidak apa-apa ya nak, karena ini hanya sekedar permainan saja. Dan selamat untuk kelompok 2 karena kalian telah memenangkan kuis pada pagi hari ini. Maka ibu akan memberikan kalian reward berupa penghargaan nilai A. Ayo berikan tepuk tangan. Tetapi untuk kelompok 1 dan juga 3 akan tetap ibu berikan nilai A, tetapi harus mengerjakan soal PR. Sedangkan untuk kelompok 2 tidak akan ibu berikan PR karena telah menjadi pemenang dari kuis pada pagi hari ini. Gimana anak-anak? Apakah kuisnya menyenangkan? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, ibu rasa cukup sekian pembelajaran hari ini. Namun sebelum ibu menutupnya, ibu ingin satu orang siswa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan Nak Nela simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, Nak. Nah, betul sekali ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, anak-anak sudah bisa mengetahui atau mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dimulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, hingga biji. Kemudian anak-anakku juga telah mengetahui masing-masing fungsi dari setiap bagian-bagian tumbuhan. Nah, anak-anak, sebelum mengakhirinya, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas pimpin doa nak sebagai pertanda telah berakhirnya pembelajaran pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih nak, silahkan duduk. Nah, kalian semua sekarang mulai pulang. Dan ibu berharap apabila kalian pulang, tolong lewati jalan pinggir-pinggir. Dan kalian langsung pulang ke rumah ya. Karena ibu yakin orang tua kalian pasti telah menunggu kedatangan kalian di rumah ya. Mengerti anak-anak? Baik, silahkan kalian pulang nak. Nah, itulah tadi video simulasi pembelajaran IPA pada kelas 4 dengan menggunakan media pembelajaran video penjelasan animasi dan juga media pembelajaran Fun Thinkers Book. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.